Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anakku sekalian, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai simulasi komunikasi digital atau disingkat dengan SIMKOMDIK. Nantinya kalian belajar bersama dengan saya, Anas Saribowo, yaitu mengenai pelajaran SIMKOMDIK. Nah, sebetulnya apa sih SIMKOMDIK? SIMKOMDIK itu sebetulnya sudah kalian pelajari di saat kalian masih duduk di bangku SMP. Kalau di SMP kita mengenal yaitu mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di jenjang SMK itu dikatakan adalah SIMKOMDIK. Nah, kenapa kita perlu mempelajari simulasi digital? Nah, ada beberapa tujuan kenapa kita harus mempelajari daripada simulasi digital tersebut. Yang pertama, mata pelajaran simulasi digital itu adalah mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital. Yang kedua, siswa dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep yang dikemukakan orang lain dan mewujudkannya melalui media digital dengan tujuan menguasai teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mempelajari berbagai keteknikan dan cara bekerja yang terkait dengan mata pelajaran kejuruan. Siswa mampu mengomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau memodifikasi dari gagasan atau konsep yang sudah ada. Nah, itu tujuan kenapa harus mempelajari simulasi digital. Nah, pada pertemuan yang pertama, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai logika dan algoritma. Nah, pada logika dan algoritma ini nantinya yang kompetensi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama menerapkan logika dan algoritma komputer. Sedangkan materi yang akan kita pelajari yaitu satu, merumuskan definisi logika dan algoritma. Yang kedua, menguraikan manfaat mempelajari daripada logika. Kemudian yang ketiga, merumuskan fungsi daripada logika. Kemudian merumuskan masalah tentang konsep logika dan algoritma dengan menggunakan flowchart. Kemudian mengumpulkan data tentang fungsi dan fitur perangkat lunak animasi 3G. Kemudian mengolah data tentang skenario algoritma permainan sesuai dengan idenya dalam bentuk flowchart. Kemudian mengomunikasikan tentang algoritma permainan dan cara menggunakan aplikasi animasi 3 dimensi yang dibuatnya. Nah, sebagai pengantar, logika itu berasal dari kata logos yang mempunyai makna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan logika ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, di mana cabang filsafat yang lain itu adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Nah, definisi daripada logika, di mana logika ini identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran, di mana pemikiran itu sendiri adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung, pemikiran,
mungkin benar, dan mungkin juga tidak benar. Nah, sehingga definisi logika ini sangat sederhananya, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Ini definisi sederhana daripada logika. Nah, pelajaran logika ini menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis, jadi secara tepat. Nah, apa sih manfaatnya daripada mempelajari logika? Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika. Antara lain, yaitu yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan dalam bernalar. Jadi ini meningkatkan supaya kita itu apa yang kita utarakan itu benar dan tidak salah di sini. Nah, fungsi daripada logika di sini adalah salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik suatu kesimpulan dari ide-ide tersebut. Nah, kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar, dan penalaran untuk penarikan kesimpulan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Jadi di sini logika itu salah satunya adalah menarik kesimpulan, di mana kesimpulan itu bisa dinalar. Artinya betul-betul bisa kita pelajari dan betul-betul rasional. Nah, dibedakan penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Nah, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar yang umumnya ke khusus. Jadi penarikan ini awalnya umum, kita kerucutkan kepada yang lebih khusus. Contoh, semua siswa SMK itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan contoh untuk khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Sehingga dari umum menuju khusus ini dapat kita simpulkan, yaitu Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena pada umumnya semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya Sandi adalah siswa SMK. Artinya di sini Sandi itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu contoh daripada logika deduktif. Lalu yang kedua adalah logika induktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Artinya di sini dibalik. Jadi dari khusus ke umum. Contoh, Bayu rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian juga contoh yang kedua, Yuda rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Contoh yang ketiga, Tika rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Sedangkan kesimpulan yang kita dapat, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Artinya di sini khusus itu adalah beberapa anak. Jadi di sini ada 3 anak, kemudian kita includekan atau kita tarik secara umum dari ketiga anak itu kita asumsikan, kita namai yaitu siswa. Jadi siswa itu adalah lebih dari 1. Jadi Bayu, Yuda, Tika itu kita ganti dengan siswa. Nah ini berarti dari khusus ini menuju ke umum. Kemudian
Setelah kita mempelajari logika, yang berikutnya yaitu algoritma. Nah, asal-usul daripada kata algoritma. Asal-usul ini yang pertama, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah seseorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muhabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoris. Kata algoris berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Nah, kata algoris lambat laun menjadi algorit. Disebabkan kata algoris ini sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhirannya sama berubah menjadi THM. Kata algorit diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Jadi itu adalah asal-usul daripada kata algoritma yang sebetulnya itu adalah dari kata bahasa Arab. Nah, definisi daripada algoritma di sini, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kata logis di sini ini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini harus memberikan hasil yang benar. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain dengan menggunakan bagan alur, kemudian bahasa pemrograman, dan sebagainya. Bentuk algoritma yang mudah dibaca ini adalah menggunakan bagan alir atau bagan alur. Bagan alir ini fungsinya adalah, kalau orang umum menyebutnya adalah flowchart. Jadi bagan alir itu kata lainnya adalah flowchart. Ini merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart. Antara lain, yang pertama adalah dokumentasi proses. Artinya di sini apa? Bagan alir ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai petunjuk untuk memecahkan suatu masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya, ini merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Kemudian yang ketiga, itu sebagai pemrograman. Bagan alir itu dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat, di mana bagan alir ini juga digunakan untuk merancang navigasi menggunakan pada tampilannya, di mana tampilan daripada aplikasi yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, ini mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya prosedural. Nah, pada bagan alir ini karena bentuknya adalah flowchart, jadi itu nanti bentuknya adalah suatu bentuk simbol, di mana bentuknya itu bagan alir ini tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Jadi artinya di sini mulai dari awal sampai akhir itu mempunyai bagan alir yang simbolnya ini berbeda-beda. Nah, ini berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Silahkan diperhatikan di sini ada flow direction symbol. Nah, ini flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, di mana simbol ini disebut juga dengan connecting line. Jadi bentuknya seperti garis anak panah ya.
Kemudian yang berikutnya adalah terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar halaman yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah processing simbol, di mana simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Berikutnya ada simbol manual operation, di mana simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian yang berikutnya adalah simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian yang berikutnya yaitu simbol input dan output, di mana simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian yang berikutnya simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Yang berikutnya adalah simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Yang berikutnya adalah simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedurnya. Kemudian yang berikutnya adalah simbol display, di mana simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar dan sebagainya. Berikutnya simbol disk atau online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic type unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian simbol put card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau input ditulis ke kartu. Kemudian simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Ini adalah bagan atau bentuk daripada flowchart. Nah, ini contoh algoritma. Nah, contoh algoritma ketika mandi ini. Secara umum, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Persiapkan peralatan mandi, misalnya anduk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Kemudian lepas baju, siramkan air ke seluruh anggota badan. Gunakan sabun, sampo, kemudian bilas badan dengan air, kemudian gosok gigi, gunakan anduk mengeringkan seluruh tubuh, kemudian pakailah baju ganti, kemudian baru keluar kamar mandi. Nah, di sini ada flowchart-nya atau bagan alirnya, di mana di sini diawali kemudian start, menyiapkan peralatan mandi, kemudian baru mandi. Nah, apabila nanti jawabannya ya, maka dia masuknya adalah mandi. Nah, apabila jawabannya tidak, itu nanti kenapa? Karena sholat subuh. Apakah dia melakukan sholat subuh? Oh ya. Apabila tidak, maka dia adalah sarapan. Baru dia berangkat ke sekolah. Artinya di sini adanya bentuk logika antara ya dan tidaknya. Nah, ini adalah sedikit materi yang saya berikan pada pertemuan pertama mengenai logika dan algoritma. Ada motivasi yang saya berikan untuk kalian. Yang pertama, ini motivasi yang berkaitan dengan logika dan algoritma atau motivasi yang berhubungan dengan simkomdik. Yang pertama, jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide. Yang kedua, jangan pernah berhenti bernalar untuk merumuskan ide menjadi suatu gagasan. Yang ketiga, jangan pernah berhenti bernalar
mengemas gagasan menjadi suatu konsep. Dan yang keempat, komunikasikan konsep dengan integritas yang tinggi, massal, dan mendunia. Nah, kesimpulannya umum, kesimpulan daripada motivasi tersebut, bahwa siswa SMK jangan mendudukkan diri sebagai bagian dari masalah, tetapi dudukkanlah sebagai bagian dari solusi yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab. Itu adalah siswa daripada siswa SMK. Nah, demikian materi logika dan algoritma pada pertemuan pertama ini. Terima kasih. Apabila kalian menginginkan materi yang lebih lengkap, silahkan kalian unduh pada alamat yaitu https://simcomdik1anas.blogspot.com/2020/07/materi 1 logika dan algoritma.html. Silahkan Anda download, kemudian silahkan Anda pelajari. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat